Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pedan, Bapak Sudadi SPD MSI. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Yuri dan Pembina Pramuka SMP Negeri 1 Pedan, serta teman-teman yang berbahagia. Bapak Ibu beserta teman-teman yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi yang cerah ini dalam rangka kegiatan Lomba Mendongeng Cerita Rakyat Kemah Akhir Tahun SMP Negeri 1 Pedan tahun ajaran 2023-2024 dengan sehat tanpa halangan suatu apapun. Hadirin sekalian, perkenalkan, saya Cinta Meica Cantika selaku pembawa acara pada hari ini. Adapun rekan saya Muhammad Aska Hanifan yang sekarang sedang mengambil sesuatu. Sebelum kegiatan resmi kita mulai, marilah kita buka acara lomba ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat acara, mari kita mulai acara dengan penampilan Alifian dari Regu Scorpio. Untuk Alifian, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan lomba dongeng Kemah Akhir Tahun SMP Negeri 1 Pedan ini. Tak lupa, sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka, perkenalkan, nama saya Muhammad Alifian Dauluda, perwakilan Regu Scorpio dari RT 5 Lomba Mendongeng KAT SMP Negeri 1 Pedan tahun 2024. Di sini, saya ingin menceritakan kisah Roro Jonggrang dan asal mula Candi Prambanan. Alkisah, pada zaman dahulu hidup seorang raja bernama Prabu Boko. Ia memiliki sifat yang angkuh dan serakah. Pada suatu hari, Prabu Boko menyerang kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso secara tiba-tiba. Bandung Bondowoso pun kesal karena kerajaannya diserang begitu saja oleh kerajaan Prambanan. Bandung Bondowoso tidak segan-segan untuk mematikan Prabu Boko dan para pasukannya. Ketika ia memasuki Candi Prambanan, kerajaan Prambanan, ia melihat putri yang sangat cantik jelita, anak dari Prabu Boko. Bandung Bondowoso juga tidak menyangka, ternyata Prabu Boko memiliki anak yang memiliki paras yang cantik. Tanpa pikir panjang, Bandung Bondowoso pun terpikat dengan kecantikannya. Tidak segan-segan, Bandung Bondowoso ingin melamarnya. Tetapi Roro Jonggrang tidak suka karena ia telah membunuh ayahnya. Dan Roro Jonggrang pun memiliki dua syarat, yaitu membangun 1000 candi dan 1 sumur dalam 1 malam. Bandung Bondowoso tidak segan untuk mengikuti syarat dari Roro Jonggrang. Ia pun langsung menggali tanah untuk membuat sumur. Dan air yang begitu deras pun muncul dari bawah tanah. Selanjutnya, Bandung Bondowoso menepati syarat yang kedua, yaitu membuat 1000 candi dalam 1 malam. Tanpa sekejap mata, Bandung Bondowoso meminta bantuan para jin untuk membangun candi. Tiba-tiba, candi sudah terbangun 999. Roro Jonggrang pun kesal karena ia takut
jika Bandung Bondowoso bisa memenuhi syaratnya. Roro Jonggrang pun mempunyai sifat licik, yaitu untuk menjebak Bandung Bondowoso. Lalu, Roro Jonggrang mengajak semua para dayang-dayang yang ada di negerinya untuk menunggu lesuk agar semburat sinar muncul di ufuk timur. Bandung Bondowoso pun kaget. Kenapa sudah pagi? Cepat sekali. Roro Jonggrang pun tiba menemui Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso kesal karena Roro Jonggrang telah menipunya. Lalu Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi candi yang ke-1000. Kini candi-candi itu populer di daerah Yogyakarta seperti yang ada di depan kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, penampilan yang sangat spektakuler dari Regu Scorpio. Untuk penampilan selanjutnya dari Regu Dahlia. Untuk perwakilan dari Regu Dahlia kami persilahkan. Yang ngomong dekat nih saya. Kurang dhuwur saya nilainya. Jujurnya dia saya ya, kita kan jujur itu saya ya. Iya. Kali 5. Nilai akhir kali 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abinaya Sitara Sawahita dari Regu Dahlia ingin berdongeng tentang kisah Roro Jonggrang. Dahulu kala, di desa Prambanan ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Baka. Ia memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Roro Jonggrang. Suatu ketika, Prambanan dikalahkan oleh kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso. Prabu Baka tewas di medan perang. Dia terbunuh oleh Bandung Bondowoso yang sangat sakti. Bandung Bondowoso kemudian menempati istana Prambanan. Melihat putri dari Prabu Baka yang cantik jelita, yaitu Roro Jonggrang, timbul keinginan untuk memperistri Roro Jonggrang. Roro Jonggrang tahu bahwa Bandung Bondowoso adalah orang yang membunuh ayahnya. Karena itu, ia mencari akal untuk menolaknya. Lalu ia mengajukan syarat dibuatkan 1000 buah candi dan 2 buah sumur yang dalam. Semuanya harus selesai dalam 1 malam. Bandung Bondowoso menyanggupi persyaratan Roro Jonggrang. Ia meminta pertolongan kepada ayahnya dan mengerahkan bala tentara Roro halus untuk membantunya pada hari yang ditentukan. Pukul 4 pagi, hanya tinggal 5 buah candi yang belum selesai dan kedua sumur hampir selesai. Mengetahui 100 candi telah hampir selesai, mengetahui 1000 candi telah hampir selesai, Roro Jonggrang ketakutan. Apa yang harus kulakukan untuk menghentikannya? Pikirnya cemas membayangkan ia harus menerima pinangan Bandung Bondowoso yang telah membunuh orang tuanya. Akhirnya, ia pergi membangunkan gadis-gadis Prambanan dan memerintahkan untuk menghidupkan obor-obor dan membakar jerami, memukul alu pada lesung dan menaburkan bunga-bunga yang harum. Suasana saat itu menjadi terang dan riuh. Semburat merah memancar di langit seketika. Ayam jantan pun berkokok bersaut-sautan. Mendengar suara itu, para roh halus segera meninggalkan pekerjaan. Mereka menyangka hari telah pagi dan matahari akan segera terbit. Pada saat itu, hanya tinggal sebuah candi yang belum dibuat. Bandung Bondowoso sangat terkejut dan marah, menyadari usahanya telah gagal. Dalam amarahnya, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah arca untuk melengkapi sebuah candi yang belum selesai. Batu arca Roro Jonggrang diletakkan di dalam ruang candi yang besar. Hingga kini, candi tersebut disebut dengan Candi Roro Jonggrang. Sementara itu, candi-candi di sekitarnya disebut dengan Candi Sewu, meskipun jumlahnya belum mencapai 1000. Sekian dongeng dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.
penampilan yang sungguh spektakuler dari Regu Dahlia. Untuk penampilan selanjutnya dari Regu Kobra, untuk perwakilan dari Regu Kobra kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Anji Alfian Nugroho, perwakilan dari Regu Kobra. Saya di sini akan menceritakan dongeng Malin si anak durhaka. Dahulu di sebuah dusun nelayan, tepatnya di Sumatera Barat, tinggallah Malin bersama ibunya yang bernama Malin Rupaya. Sang ayah sudah lama pergi meninggalkan ibu dan anaknya. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas namun sedikit nakal. Mereka hidup serba kekurangan hingga suatu saat Malin bertumbuh dewasa. Ia berpikir untuk merantau ke negeri seberang dengan harapan nantinya kembali ke desa halaman ketika ia sudah kaya raya. Malin tertarik dengan ajakan seorang nahkoda kapal dagang yang dulunya miskin sekarang sudah kaya raya. Malin meminta izin dengan ibunya, Malin Rupaya, namun ibunya sempat tidak setuju dengan keinginan anaknya. Malin terus mendesak ibunya dan akhirnya Malin diizinkan untuk pergi merantau. Anakku, jika engkau sudah berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan lupakan dengan ibu dan kampung halaman Luna, ucap Malin Rupaya. Beberapa tahun telah berlalu, kini Malin telah menjadi nahkoda yang mengepalai banyak kapal dagang. Ia pun berhasil menikahi seorang putri kerajaan yang cantik jelita. Kabar kesuksesannya pun telah didengar oleh ibunya. Malin Rupaya selalu menyempatkan diri untuk ke pelabuhan berharap bertemu anaknya. Suatu ketika Malin datang ke kampung halamannya. Malin Kundang pun turun dari kapal dan disambut oleh ibunya. Malin Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar? Kata Malin Rupaya sambil memeluk Malin. Malin pun segera melepaskan pelukan dari ibunya hingga terjatuh. Karena malu melihat ibunya yang sudah tua dan memakai baju yang compang-camping. Wanita tidak tahu diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibuku, ucap Malin Kundang. Waktu itu wanita itu ibumu, tanya istri Malin. Tidak, ia hanya seorang pengemis yang berpura-pura sebagai ibuku, sahut Malin. Melihat tingkah Malin seperti itu, Malin Rupaya sangat sakit hati. Ia melihat kapal Malin kembali berlayar. Ibunya berdoa kepada Tuhan agar mengutuk anaknya menjadi batu. Badai besar pun menerjang kapal Malin sampai isinya hancur, berhamburan. Serpian kapalnya pun menjadi karang, termasuk sosok Malin Kundang yang tubuhnya sudah menjadi wabah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditepuk gitu loh. Saya ditepuk. Ya berikutnya. Penampilan yang sungguh spektakuler dari Regu Dahlia, dari Regu Kobra. Untuk penampilan selanjutnya dari Regu Aster. Untuk perwakilan dari Regu Aster kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nidia Nindita Askia, perwakilan dari Regu Aster RT 6. Di sini saya akan menceritakan dongeng berjudul Malin Kundang, Anak yang Durhaka. Zaman dahulu kala, ada sebuah cerita di perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat.
ada seorang janda bernama Mandi Rubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mandi Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mandi Rubaya sudah tua, ia mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit keras hingga nyawanya hampir melayang. Akhirnya, dia dapat diselamatkan berkat usaha keras